Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Uda. Oke, selamat siang Bu Arika. Selamat siang Pak Uda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana Bu Arika? Panas? Di situ panas atau hujan? Panas sekali Pak Uda sini. Berarti sama ya. Oke. Iya, Ya Bu Arika. Tadi ketika saya sedang enak-enak ngobrol sama teman saya, tiba-tiba kok ada WA dari Bu Arika. Katanya ingin mengobrol ya. Apa sih yang mau diobrolkan? Nggih. Saya sedikit cerita Pak Uda ya tentang masalah saya di sekolah. Saya itu mengalami kendala bersama teman-teman tentang sarana prasarana sekolah. Sebenarnya kami itu sudah siap dalam melaksanakan pembelajaran inovatif. Kan anak-anak SMP itu anak-anak yang sangat heterogen ya Pak. Untuk Ya. siswanya sendiri itu ada sekitar 1.400-an. Nah, anak-anak itu kalau diajar secara konvensional, itu mereka itu jenuh. Biasanya fokusnya itu cuma 10 menit, kemudian sisanya itu rame sendiri. Jadi di sekolah itu kami menginginkan pembelajarannya adalah pembelajaran yang inovatif. Terus tapi masalahnya prasarana dan prasarana di sekolah itu tidak mendukung sama sekali. Jadi kami itu sangat bingung gitu Pak. Mungkin Oke. Pak Uda bisa membantu saya. Iya, berarti dalam hal ini adalah kendala sarana prasarana ya, di mana Nggih. pembelajaran di sekolah itu lebih ke dominan konvensional ngeten gitu. Iya, benar. Dan Ya, anak-anak tidak menyukai hal tersebut. iya. Jadi dalam obrolan ini tujuan kita apa Bu kira-kira dari Bu? Tujuan Nggih. obrolan kita nanti. Ya, saya pinginnya itu sarana prasarana sekolah itu diperbarui apa gimana gitu biar bisa mendukung pembelajaran kita, pembelajaran secara inovatif seperti itu, Pak. Oh iya, baiklah. Berarti karena sarana prasarananya kurang mendukung ya Bu. Itu Iya, yang membuat kurang mendukung apanya ya Bu? Kok bisa dikatakan tidak mendukung? iya. Sebenarnya sekolah kami itu dulu kan sekolah RSBI, jadi fasilitasnya itu tiap kelas sudah ada LCD proyektor sebenarnya. LCD proyektor, ada komputernya di tiap kelas, tapi karena itu Pak, pandemi itu loh Pak, kan pembelajaran online. Oh Di iya, pembelajaran online jadi 2 tahun itu tidak dipakai peralatan tersebut. Jadinya sekarang setelah pembelajaran luring banyak sekali alat-alat yang rusak. Hampir 95% yang rusak, Pak. Jadi eh, kita mau menyalakan LCD proyektor untuk menampilkan video itu tidak bisa. Itu. Jadi karena itu sarana prasarananya banyak yang rusak. oh iya. Berarti ini kendalanya berasal dari terbiasa pembelajarannya dengan itu ya TIK, inovasi dengan TIK ya. Jadi Nggih. lama tidak dipakai karena corona, akhirnya jadi panasi, jadi rusak seperti itu ya. Nggih, iya betul Baik, sekali. Barika. Iya. Terus ini rencananya Ibu mau apa ya? Maksudnya mau mengadakan pembelajaran inovasi ya? Nggih, ingin melakukan pembelajaran inovasi tapi tidak ada sarana Kalau pendukung. ya, kalau menurut Bu Arika itu pembelajaran inovasi itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya nggih, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, Pak. Kita berinovasi, gurunya itu berinovasi bagaimana agar pembelajaran itu bisa menyenangkan murid dan memenuhi semua kebutuhan belajar murid, seperti itu. Iya. Berarti salah satunya menggunakan TIK itu ya. Nggih, salah satu caranya. Terus mungkin Ibu pernah mencoba yang lain selain TIK menggunakan alat TIK itu? Oh iya Pak, saya pernah ingat saya biasanya itu selain pembelajaran di kelas, itu saya biasanya juga melakukan pembelajaran di luar kelas. Itu anak-anak juga sangat suka Pak. Itu bisa disebut juga pembelajaran inovatif ya Pak Uda? Pak Uda. Menurut saya karena infonya tadi dari Ibu kan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Mm-mm. Jika pembelajaran itu menyenangkan, menurut saya juga bisa Bu, dikatakan inovasi karena kita itu kan mengajar itu kan berpihak pada anak. Bagaimana anak itu bisa senang, bisa memahami apa yang Mm-mm. kita jelaskan ke anak tersebut ya. Terus misalkan Ibu kan sudah mencoba pembelajaran seperti itu ya. Terus apakah guru-guru yang lain ada yang tertarik atau bagaimana? Iya Pak,
Saya lihat di status teman-teman saya itu ternyata kan kemarin pas pembelajaran di luar kelas itu saya update-kan status biar Ya, teman-teman tahu gitu. Ternyata teman-teman juga itu banyak yang meniru seperti itu akhirnya. iya, alhamdulillah. Berarti ini untuk rencana ke depannya apa, Bu? Rencana nyatanya ke depan, Nggih. panjenengan. Dari pembicaraan kita tadi saya akhirnya terbuka Pak pikiran saya bahwa pembelajaran inovatif itu tidak selalu harus memanfaatkan teknologi informatika. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran inovatif dengan memaksimalkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi seperti yang sudah saya lakukan tadi adalah dengan belajar di luar kelas, kemudian memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada walaupun tidak berbasis TIK seperti itu. Jadi rencana saya ke depan itu saya akan memanfaatkan sarana prasarana yang ada dengan maksimal agar pembelajaran saya dan teman-teman saya lebih menyenangkan daripada harus selalu mengeluh karena fasilitas yang tidak memadai. Seperti itu. Ya, berarti semisal kan alatnya mungkin dari sekolah belum diperbaiki. Jadi cara ibu adalah melakukan pembelajaran di kelasnya ibu, ya, dengan Ya, niat supaya dalam arti apabila mungkin ada teman yang melihat akan tertarik melalui status tadi ya bu ya. ya, ya. Mungkin ibu enggak apa perlu kolaborasi dengan yang lain seperti kepala sekolah untuk membahas tentang alat-alat TIK itu supaya selain dengan ibu sendiri, alat itu segera diperbaiki, mungkin ada usaha seperti itu enggak? Ya. Sebenarnya kami sudah berkali-kali berkolaborasi, berkomunikasi dengan kepala sekolah, tapi karena keterbatasan dana untuk memperbaikinya, maka untuk perbaikan sarana prasarana untuk dalam waktu dekat ini belum bisa terrealisasikan. Jadi kami sebagai guru harus berpikir bagaimana melakukan pembelajaran inovatif tanpa harus tergantung pada TIK. Nah, setelah saya tadi berbicara dengan Pak Uda ini tadi, saya kan mendapat pencerahan bahwa tidak harus tergantung pada TIK ya Pak ya. Nah, setelah Iya. ini mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman saya, akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran inovatif yang tidak harus bergantung pada peralatan TIK. Jadi seperti yang Pak Uda jelaskan tadi bahwa pembelajaran inovatif kan menyenangkan. Jadi tergantung gurunya misalkan diajar di luar kelas ataupun memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, Iya. jadi untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu pastinya yang pertama adalah memberi teladan kepada teman-teman saya. Memberi teladan, memberi contoh. Nanti pasti anak-anak yang saya ajar itu pasti akan berbicara kepada guru yang mengajar yang lainnya. Misalkan setelah matematika ada pelajaran IPA seperti itu. Nanti pasti murid-murid saya setelah saya ajar pasti bicara sama guru IPA itu bahwa nak pembelajarannya Bu Rika seperti ini Bu. Bisa ndak IPA seperti itu juga seperti itu. Mungkin jadi memberi teladan nanti teman-teman mungkin bisa apa ya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, nah seperti tadi saya melakukan pembelajaran di luar kelas, saya update status, akhirnya teman-teman saya juga banyak yang ikut-ikut. Jadi saya berbaginya melalui update status itu Pak. Media sosial kan sekarang itu Iya, memberi betul. pengaruh yang sangat besar. Jadi kita Bu Rika. manfaatkan saja melalui sosial media itu, insya Allah teman-teman juga akan apa ya ikut gitu loh, berbagi praktek baik. Oke, berarti ini rencana aksinya dari Bu Arika adalah dengan memberikan teladan ya, teladan kepada teman guru yang lain supaya mereka bisa meniru atau tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Arika ya. Yeah. Selain itu dengan melakukan seperti membuat status, update status dalam WA supaya ketika guru melihat, oh berarti Bu Arika melakukan hal meskipun tidak memakai TIK bisa menggunakan pembelajaran yang menarik bagi anak. Ngoten nggih Bu. Nggih, leres Pak Uda. Oke.
Kira-kira semisal kalau dibuat rentang ya, dibuat rentang untuk kedepannya target Ibu, pemahaman guru itu mengenai pembelajaran inovatif yang tidak hanya berpaku pada TIK kira-kira berapa? Nilai rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa? Untuk saat ini atau ke depannya Pak target saya? Kedepannya, ya Oh, kalau kedepannya. nggih. Untuk target saya ke depannya pengennya itu targetnya 8 atau 9 Pak. Tapi kalau untuk saat ini rentangnya sekitar masih 5 dan 6 pengetahuan teman-teman saya maupun saya tentang pembelajaran inovatif seperti itu. Oke, berarti targetnya 8 ya Bu ya? Ya Nggih. 8 sampai 9 ya tadi ya? Iya, Ya. iya. Iya. Oke. Berarti intinya untuk targetnya adalah 8 sampai 9 dan sebelumnya adalah targetnya 5 sampai 6. Masih 5 sampai 6. Iya. Berarti untuk komitmen Ibu apa ya dari pembicaraan hari ini? Iya. Saya akan berusaha mewujudkan pembelajaran inovatif walaupun tidak tergantung pada TIK dan juga akan mengimbaskan pengetahuan tentang pembelajaran inovatif ini kepada teman-teman saya. Dan ini akan saya lakukan secara kontinu dan terus-menerus seperti itu, Kak Uda. Bagus Bu Arika ya. Ya. Dengan pembicaraan seperti ini saya kok tertarik ya, tertarik dalam arti bagaimana ya tindak lanjut Ibu. Kira-kira kita bisa komunikasi lagi kapan ya? Kira-kira. Ya. Karena ini butuh proses Pak ya, enggak bisa sehari 2 hari. Kemungkinan perkembangannya ini tentang pembelajaran inovatif yang berimbas kepada teman-teman semuanya itu sekitar 2 minggu ke depan Pak Uda, mungkin bisa dilihat kemajuannya seperti itu. Oke, 2 minggu depan ya Bu ya. Oke. Ya, karena saya tertarik melihat cerita dari Bu Arika ya karena yang dimana guru itu terbiasa menggunakan TIK tiba-tiba kena corona yang lama akhirnya mati dan Rusak guru-guru semua. pun masih lebih ke konvensionalnya itu. Jadi ketika melihat guru-guru melihat Bu Arika itu akhirnya mereka tertarik. Itu yang membuat saya tertarik tindak lanjutnya apa. Oke. Oke. Baiklah, karena waktu kita itu terbatas ya Bu Arika, cuma 15 menit. Ya, semoga bermanfaat buat Bu Arika dan khususnya saya mendapat tambahan ilmu juga ya. Terima kasih sama Bu Arika. Terima Ya, kasih banyak Pak Uda atas ya. pencerahannya. Saya menjadi lebih bisa mencari solusi atas masalah saya ini. Oke, sama-sama Bu Arika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.